Yang merawat dulu. Merawat dulu. Dia lama pensiun. Demam-demam. Nah, berapa mangan? Ya? Berapa paham mangan? Dia tuh yang itu. Balik curhat di mana? Naik muras nggak boleh nih. Naik atau muras? Naik. Muras naik, mungkin. Naik borak di. Dan harung jadi kata lagi. Oh, mengambang ini Enak hatinya, enak hatinya. Tempat kediaman kita sekarang ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terlebih lebaran dari Oktober itu dulu yang sekarang telah kembali diadakan juga. Pagi ini kita akan mengawali acara pemakaman ibu tercinta, mertua tercinta, opung tercinta kita ini. Sebagai orang Batak, ibu ini akan kita makamkan secara adat Batak. Dan sebagai orang Kristen, ibu ini pun kita makamkan secara Kristiani. Dua hal ini adalah hal yang melekat pada ibu ini semasa hidupnya. Maka kita pun menghargainya dengan juga melaksanakan pemakaman dengan dua hal yang melekat padanya di masa hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, semalam kita telah bersama-sama mengadakan misa ritual, misa arwah khusus buat ibu yang kita cintai ini. Kalau Bapak Riko pernah mengikuti misa ritual, saya yakin pasti tersentuh dengan kehadiran begitu banyak orang. Kalau di lingkungan kita sampai waktu ini, saya rasa dari Semahamlah misa yang paling ramai dihadiri BPGP, dihadiri wilayah, dihadiri kelompok doa rahliman, jadi semalam bahkan lansia pun hadir. Mas Dinar, rekan-rekan dari Wiko, karena dia sebagai anggota Mas Dinar, rekan sebenarnya juga ikut dan kami menyampaikan kata-kata penghiburan. Ini adalah suatu kebahagiaan besar, terutama buat Nagoda. Saya sendiri melihat suatu kebahagiaan besar, kebanggaan besar. Banyak yang mendoakan, yang turut berdoa untuk mama juga cerita itu. Tapi adalah bukan sia-sia kalau tidak lanjuti. Mengapa orang begitu banyak? Dan yang dilihat adalah satu, masa hidup ini yang kita cintai. Kedua, bagaimana pelayanan yang dilakukan si Riko yang masih muda. Ya, si Riko yang masih muda, saya sendiri bisa melihat si Riko ini bisa dikatakan adalah pimpinan Mas Dinar di paroki Sakramen Bangku di sana. Pimpinan, contoh, bahkan dialah paling banyak bertugas, bahkan bukan hanya di paroki, sampai ke stasi-stasi. Dia selalu diajak paspor untuk menjadi miskin. Ini satu kebanggaan dalam keluarga atau itu. Sehingga itulah banyaknya orang yang datang ke dalam desa itu.
Saudara yang terkasih, dalam sabda Allah dari surat Rasul Paulus tadi pada umat di Korintus sangat jelas dikatakan bahwa kemah atau tubuh, kemah dalam tubuh kita. Tubuh kita ini adalah kemah yang sifatnya sementara. Cepat atau lambat pasti akan bongkar. Cepat atau lambat pasti akan hancur. Sesehat-sehatnya kita menjaga tubuh kita, secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya kita merawat tubuh kita, saat akan tiba akan dilepas karena sifatnya masih sementara dan jiwa kita akan meninggalkan tubuh kita ini. Itulah perbedaan pandangan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman tidak boleh kecewa saat tubuhnya mati dan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Kenapa? Karena orang beriman punya pengharapan bahwa Tuhan telah menyediakan kemah baru, tubuh baru di surga untuk dipakai. Dan jelas, cantik-cantiknya dan seganteng-gantengnya tubuh kita di dunia akan lebih cantik tubuh yang disediakan Tuhan. Lalu, apakah dengan sabda Tuhan ini orang Katolik tidak boleh menangis bila ada keluarga atau kerabat yang meninggal? Orang Katolik boleh menangis saat ada keluarga atau kerabat yang meninggal. Tapi ingat, menangislah karena cinta. Menangislah karena cinta. Bukan menangis karena kecewa. Sebab bila kita menangis karena kecewa, berarti kita tidak percaya Allah telah menyediakan kemah baru bagi jiwa, keluarga, dan kerabat kita yang telah meninggal. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi secara adat dan budaya kita akan memasukkan kita ini ke dalam peti jenazah. Hula-hula akan memakaikan kulit sabutnya. Semoga acara adat dan ibadat sabda yang kita mulai pagi ini menjadi doa dan pengharapan baginya untuk menuju kebahagiaan abadi bersama para kudus dan Bapa di surga. Amin. Di Guama, Bapak